pengertian daripada kinayah. Lalu kita akan beranjak ke yang kedua, yaitu pembagian daripada kinayah. Kinayah langsung saja dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan kinayatun an sifah. Yang kedua disebut dengan kinayatun an mausuf. Yang ketiga kinayatun an nisbah. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana pengertian dan contoh daripada masing-masing kinayah ini? Mari kita baca. Kinayatun an sifatin ay makna dalun ala sifatin muayyanah. Yaitu kinayah yang bagaimana? Dalun, menunjukkan, ala sifatin muayyanah, atas sifat tertentu. Mislu al-karam, yaitu dermawan, wasyaja'ah, dan pemberani, wadzaka, dan cerdas, wan nadam, dan penyesalan. Wadhabituha, dhabit artinya alamah, dan tandanya adalah an yudhkarul mausuf, bahwasanya atau supaya mausuf itu disebutkan, wa yuradu as-sifah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah sifatnya. Seperti di sini qaulul khamsa fi wasfi akhiha sokhr, tawilun nijat, rafi'ul aimat, kasirur ramat, idza masyata. Jadi ada seseorang yang sedang menyebutkan ciri-ciri daripada saudaranya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Tawilun najat, kemudian rafi'ul aimat, kathirur ramat. Nah, ketika dia mengatakan tawilun najat, dia sedang menyebutkan mausuf. Yuzkar al-mausuf, ya. Dia sedang menyebutkan mausuf atau diri daripada orang itu. Yuzkarul mausuf, akan tetapi yang dimaksudkan adalah sifatnya. Apa yang dimaksud dengan tawilun nijat di sini adalah tulul qamah. Berdirinya tegak gitu ya, atau teguh pendirian, bisa diartikan begitu juga. Kemudian rafi'ul aimat artinya ulul makanah, kedudukannya tinggi, dan katsirur ramat itu artinya al-karam. Misalkan dikatakan begini, saya punya saudara saya itu katsirur ramat. Nah, kita sedang menyebutkan mausuf, kita sedang menyebutkan orang, kita sedang menyebutkan zat, kayak gitu ya. Saudara saya katsirur ramat, itu adalah bukan itu yang saya maksudkan, tetapi yang saya maksudkan adalah sifatnya, yaitu katsirur ramat merupakan kinayah daripada al-karam, itu dermawan. Kenapa katsirur ramat diistilahkan dengan dermawan, atau kenapa dermawan dikatakan dengan katsirur ramat? Karena orang yang dermawan itu sering memberi. Karena dia sering memberi, maka tangannya itu banyak debu. Nah, itu adalah perumpamaannya ya. Jadi yang pertama kinayatun an sifat itu adalah kinayah yang menunjukkan makna sifat tertentu. Misalkan teguh pendirian, kemudian apa tadi, dermawan dan sebagainya, seperti itu. Misalkan lagi untuk mencontohkan ini supaya lebih jelas, kita mengatakan wasi'us sodr ya. Nah, ketika Anda mengatakan wasi'us sodr, ini Anda sedang menyebutkan mausuf ya. Misalkan Anda mengatakan inna akhi wasi'us sodri, saudaraku itu dadanya luas. Nah, wasi'us sodri di sini ya merupakan kinayah. Kinayah daripada apa? Kinayah daripada sifat sabar. Sabar gitu ya. Wasi'us sodr artinya sabar. Dadanya lapang, dadanya luas, itu artinya sabar. Jadi ana menyebutkan mausuf, akan tapi yang ana ingin katakan adalah bahwa dia itu adalah sabar. Ini artinya ini adalah kinayah an sifah. Kinayah an sifah, begitu. Dan nanti teman-teman bisa contohkan lagi untuk yang lainnya ya. Kalau misalkan ada seperti ini, wasi'us sodr, atau misalkan tawilul yad, atau dan semacamnya lah. Lanjut ke yang nomor 2. Kinayatun an mausuf. Ini yang kedua. Kinayatun an mausuf. Kinayatun an mausuf ay adzat wa dhabituha an tudhkara sifah wa yuradu al mausuf. Nah,
Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau kinayatun an mausuf itu dhabitnya atau tandanya adalah an tudhkaros sifah. Sifatnya disebutkan. Wa yuradu al mausuf. Akan tetapi yang diinginkan adalah mausufnya. Seperti yantiju dzalikal balad antaja yuntiju. Yuntiju dzalikal baladu ad-dhahabal aswada. Negara itu menghasilkan emas hitam. Kinayatun anil bitrul. Perhatikan. Yuntiju dzalikal baladu adz-dzahabal aswada. Di sini kata adz-dzahabal aswada. Ini merupakan sifah, ya. Ini merupakan sifah. Sifat dari apa? Sifat daripada bitrul. Sifatun min bitrul, ya. Nah, di dalam kinayah an mausuf itu dobitnya adalah sifatnya disebutkan, tetapi yang diinginkan adalah mausufnya, begitu. Berbeda dengan yang kinayatun an sifah. Mausufnya disebutkan, akan tetapi yang ingin kita maksudkan adalah sifatnya. Seperti yang tadi, inna akhi wasi'us sodri. Kita menyebutkan mausuf, akan tetapi yang ingin kita sebutkan adalah sabarnya itu, sifatnya. Beda halnya dengan kinayatun an mausuf, itu yang disebutkan adalah sifatnya, tapi yang ingin kita maksudkan adalah mausufnya atau yang disifati, begitu. Jadi ketika dikatakan yuntiju dzalikal baladu adz-dzahabal aswada, negara itu menghasilkan emas hitam. Itu artinya emas hitam ini merupakan sifat daripada bitrul. Maka artinya adalah negara itu menghasilkan minyak. Nah, kayak gitu. Wa nahwu darabtuhu fi mautinil asror. Nah, begitu pula dengan lafaz mautinil asror. Kinayatun ay al-qalbu gitu ya. Mautin al-asror. Mautinul asror ini merupakan sifah. Apa yang disifati dengan mautinul asror adalah qalbun atau hati. Nah, jadi ketika kita mengatakan darabtuhu fi mautinil asror, itu artinya saya memukul hatinya gitu. Saya memukul hatinya. Jadi disebutkan sifatnya, akan tapi yang diinginkan adalah makna yang diinginkan adalah mausufnya, kayak gitu, yang disifatinya. Oke, itu adalah kinayah bagian yang kedua, kinayatun an mausuf. Kemudian yang ketiga, nah begitu juga, dan ini juga satu contoh lagi, wa misluhu ta'allamtu lughatad dad. Aku mempelajari lughatud dad. Lughatad dad kinayatun anil lughah al-arabiyyah, ya. Lughatud dad, karena cuman di bahasa Arab yang ada huruf dad gitu. Makanya lughatud dad atau lughatud dad ini adalah sifat, yang disematkan kepada lughah al-arabiyyah. Lughatul arabiyyah. Nah, begitu. Lagi-lagi saya ulangi, disebutkan sifatnya, tetapi yang dimaksudkan adalah mausufnya, begitu. Dan selanjutnya yang terakhir, kinayah yang ketiga, yaitu kinayatun an nisbah. Wa dhabituha an tudhkaras sifah. Sifatnya di kinayatun an nisbah, tandanya bagaimana? An tudhkaras sifah, sifatnya disebutkan, wal mausuf, dan mausufnya disebutkan, wa tuqsadu nisbatuha ilaihi. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah nisbatnya kepadanya. Nisbatul sifah ilal mausuf, itu yang dimaksudkan. Misalnya al-karamu fi saubi Muhammad. Perhatikan. Nah, al-karam ini sifatnya, Muhammad ini mausufnya. Tetapi ada fi dan ada saub. Nah, karam ini dinisbatkan kepada saub. Nah, begitu. Tetapi bukan ini makna yang diinginkan. Nah, begitulah kinayatun an nisbah. Ada kata fi-nya dan ada misalkan seperti tempat dia disandarkan itu. Di sini adalah saub. Jadi sebenarnya artinya adalah Muhammad
itu dermawan. Bukan bajunya, bukan dermawan itu di bajunya, enggak gitu. Akan tapi ini hanyalah untuk memperindah suatu lafaz gitu ya. Nanti di sini akan dijelaskan apa fungsi atau faedah daripada balaghah ini begitu ya. Di sini al-karamu fi saubi Muhammad. Misalkan lagi kita mengatakan al-adlu fi ra'si Umar gitu ya. Nah, al-adlu di sini sifatnya, Umar ini mausufnya, dan di sini ada fi dan al-adlu dinisbatkan kepada ra'su. Berarti ini adalah kinayah an nisbah. Tapi artinya adalah Umar itu adil. Nah, oke. Ini bisa difahami teman-teman ya. Kita sudah menjelaskan secara singkat tadi. Yang pertama kinayatun an sifah, yang kedua kinayatun an mausuf, kemudian yang ketiga kinayatun an nisbah. Kinayatun an sifah yang disebutkan adalah mausufnya, akan tapi yang diinginkan adalah sifatnya. Kinayah an nisbah, kinayatun an mausuf yang disebutkan adalah sifatnya, tetapi yang diinginkan adalah mausufnya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi ada kinayatun an nisbah. Nah, nisbat antara sifat dengan mausuf itu gitu. Kemudian sekarang al-faidah al-balaghiyah lil kinayah. Apa maksud daripada kinayah itu? Apa faidahnya? Apa fungsinya? Yang pertama, tasawwurul ma'ani fi suwarin mahsusatin malmusah. Menggambarkan atau mendeskripsikan suatu makna dengan gambaran yang dapat diindra gitu dan secara halus. Nah, seperti itu. Yang kedua, ya pokoknya seperti mengungkapkan sesuatu tapi dengan cara yang tidak langsung gitu ya. Yang kedua, tu'addil makna al-katsir biqalili minal lafzi. Menyampaikan banyak makna dengan sedikit lafaz. Nah, yang ketiga, wasilatun sebagai perantara litabir untuk mengungkapkan an ayyi amrin tentang segala sesuatu la tuhibbu an tasrah bihi, yang tidak suka untuk dijelaskan secara langsung gitu ya, yang tidak suka untuk dijelaskan secara langsung. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika menyebutkan seseorang dengan sebutan kabirul wisadah. Kabirul wisadah. Ini juga merupakan kinayah. Kinayah daripada apa? Al-jahlu. Ini faedahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala ini akhlak yang beliau miliki, beliau ketika ingin menyampaikan kepada seorang ya, itu bagaimana kisah secara lengkapnya Anda juga kurang ingat. Karena tapi Nabi pernah mengatakan kepada seorang dengan sebutan ini, kabirul wisadah gitu. Artinya kepalanya itu besar, dan kepala yang besar dalam adat orang Arab itu disebut dengan bodoh ya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja untuk materi atau pelajaran kita tentang balaghah. Tentu itu masih sangat jauh daripada kata kurang. Kalau misalkan nanti ada teman-teman Anda temukan kesalahan atau ada penjelasan yang kurang tepat dan kurang sesuai, nanti antum bisa kasih Anda masukan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi media sosial Anda pribadi ya. Sekian dari kami untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.